Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wat taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil murtada, amma ba'du. Abu Imam Syi yang getanyo pemulia, pengurus BKM Masjid, remaja masjidnya, hadirin, urang Syi kamo, gure-gure kamo Bandung, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali khatib berwasiat sebagaimana wasiatnya Rasulullah dalam setiap khutbah dan ta'limnya. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bermodal takwa, pastinya kita akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa. Kemudian sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasanya si golom khatib membaca dua rukun al-khutbah. Dilebih dilai khatib memberikan wejangan mau'izah ataupun nasihat yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan yang singkat ini menjadi bahan renungan bagi khatib pribadi, sekaligus menjadi mau'izah hasanah kepada hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan penjelasan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan 3 golongan manusia. Oleh karenanya mari sejenak, sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita introspeksi diri, takalan ada diri pribadi getanyo masing-masing. Sebenarnya sampau uronyo oleh getanyo berada di dalam kelompok yang mana? Apakah golongan yang pertama, atau golongan yang kedua, ataupun golongan yang ketiga? 3 golongan yang dimaksud menurut penjelasan Al-Quran surah Al-Baqarah, yang pertama golongan mukminun, mereka-mereka yang beriman. Tanda-tanda mereka Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama tanda mereka senantiasa mereka itu yakin dengan hal yang gaib. Mereka sangat yakin dengan pengawasan Allah. Mereka itu sangat yakin dengan catatan rakib dan atib setiap waktunya. Maka mereka tidak melakukan kesalahan dan maksiat bukan karena takut kepada manusia. Mereka tidak melakukan kesalahan bukan karena khawatir pantauannya CCTV. Tetapi mereka itu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada malaikatnya Allah rakib dan atib yang senantiasa mencatatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda yang kedua, wa yuqimunas shalah. Selalu mereka menegakkan salat, bukan melakukan salat. Inilah bedanya antara mukmin dengan munafikin. Allah sebut di dalam Al-Quran kepada kaum munafikin, lil musallin, pelaku salat, wailun, yang dipersiapkan kepada mereka adalah neraka. Mukminin yuqimunas shalah. Dia senantiasa mendirikan salat sesuai dengan aturan syaraknya, sempurna, rukun, syarat dan sebagainya. Yuqimunas shalah. Tanda mereka yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Sebahagian daripada harta yang mereka miliki, mereka infakkan di jalan Allah. Mereka sadar harta yang mereka miliki itu hanya sebatas titipan kepercayaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik daripada harta tersebut tersimpan milik yang lainnya. Milik masjid, milik fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Itulah tanda-tanda orang yang mukmin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka juga yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Haram kata Al-Quran, haram kata mereka. Makruh kata Al-Quran, makruh kata mereka. Bukan sebaliknya. Haram kata Al-Quran, remang-remang kata mereka. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka pula sangat yakin kepada kehidupan akhirat. Mereka sadar kehidupan dunia ini bukanlah tujuan utama. Tujuannya hanyalah akhirat. Itulah dunia, alam yang cocok bagi hamba-hamba yang mukminin. Mereka senantiasa memperuntukkan waktunya dalam kehidupan dunia prioritas untuk akhirat. Mereka jadikan akhirat itu adalah tujuan tumpuan utama. Mereka yakin mati itu bukan adalah akhir daripada kehidupan. Tapi kematian itu merupakan awal gerbang menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Khalidina fiha abada. Kehidupan yang kekal abadi, kalau bukan neraka hanya tempat satunya yang lain. Itulah surganya Allah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Golongan yang kedua berdasarkan penjelasan Al-Quran surah Al-Baqarah adalah kafirun. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itulah orang kafir. Sesungguhnya orang kafir kata Allah, sawa'un 'alaihim, bersamaan diberitahukan kepada mereka, diberi peringatan kepada mereka. Andartahum, diberi peringatan kepada mereka. Am lam tundirhum, atau tidak diberi peringatan kepada mereka. La yu'minun, sama saja. Mereka tidak akan pernah beriman. Nyaurung kafir. Tapi ya, hana tapi ya, tetap tidak beriman. Kita menerangkan tentang kemewahan akhirat ataupun azab, tetap mereka tidak beriman. Golongan kafir itu banyak macamnya, le model tunggu. Akan tetapi di antaranya yang pertama al-maghdub, yang dilaknatkan, yaitu kaum Yahudi. Mereka itu mengenal kebenaran. Mereka itu mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran. Mereka kenal. Akan tetapi mereka tidak mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena didasari hasad, iri dengki. Dengan sebab Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bahagian daripada golongan mereka. Sehingga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran seberapa mereka kenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka-mereka yang diturunkan Alkitab, kata Allah, apakah itu Taurat ataupun Injil, kepada Yahudi kah ataupun kepada Nasrani kah? Mereka itu mengenal Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum. Bandingannya seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Sehingga dalam satu riwayat diceritakan ketika Yahudi Bani Khaybar senantiasa kalah di dalam peperangan melawan Bani Ghatafan, golongan kafir yang senantiasa menyembah berhala Uzzah. Maka Yahudi Bani Khaybar memohon kepada Allah,
berdoa kepada Allah dengan cara bertawasul kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau padahal ketika itu belum dilahirkan. Dia bermunajah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'atana an tukhrijahu lana fi akhiriz zaman hatta tansurana. Ya Allah, kamu melaki ba'dron ya Allah, dengan kebenaran seorang nabi yang ummi yang engkau janjikan kepada kami, engkau utus di akhir zaman, hatta tansurana ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami agar kami menang melawan Bani Ghadfan. Akhirnya kemenangan dicapai oleh Yahudi Bani Khaybar. Akan tetapi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, apa yang terjadi? Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maka ketika orang yang mereka kenal, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia, apa yang terjadi? Kafaru bih. Mereka itu kufur kepada Rasulullah. Fala'natullah 'alal kafirin. Maka yang layak adalah laknat Allah terhadap orang yang kafir. Yang kedua, ad-dallun, yang tersesat, itulah kaum Nasrani. Mereka itu telah dinampakkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tetap memilih kesesatan. Allah telah menjelaskan kepada mereka di dalam kitab Injil, Isa ruhullah, itu adalah Rasulullah. Penciptaan Isa itu tidak ada bedanya dengan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, tapi mereka tetap mendakwakan Isa anak Allah. Tersesat. Makanya yang dimaksud pada ujung surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ya Allah, engkau jadikan kami berada di atas jalan-jalan maghdubi alaihim, orang-orang yang terlaknat, itulah Yahudi. Waladdallin, jangan pula ya Allah engkau berikan kehidupan kami berada di dalam jalan-jalan orang yang tersesat, itulah kaum Nasrani. Golongan yang ketiga, munafiqun. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Kita coba mengambil bahagian daripada ayat tersebut, yaitu ayat yang ke-8. Munafiqun itu adalah manusia. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian daripada manusia, kata Allah, itulah orang yang berikrar mendakwakan dirinya, amanu billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, bahkan kami beriman kepada hari akhirat. Tetapi apa yang terjadi? Allah Maha tahu, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidak pernah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya apa? Munafiqun itu adalah golongan manusia yang sungguh jauh berbeda antara isi dengan sampul nampaknya. Mereka itu golongan yang abu-abu. Tanuk pegah putih, putih pikon. Tanuk pegah hitam, hitam pikon. Remang-remang. Akan tetapi kita bisa mengenal mereka itu dengan tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya. Apa kata Rasulullah? Ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzabah. Apabila dia berbicara, tentunya pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, pasti dia akan mengingkari. Wa idza u'tumina khana. Apabila kita berikan kepercayaan,
pasti mereka itu akan berkhianat. Itulah tanda-tanda orang munafik. Makanya di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan terhadap kaum yang munafik tersebut. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa la tajidu lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang munafik tempatnya, kata Allah, fi darki asfali minan nar, itulah neraka yang paling bawah. Wala tajidu lahum, tidak ada bagi mereka nasira, pertolongan daripada siapapun. Maka kaum munafik ini tidak akan pernah merasakan syafaat daripada Rasulullah, tidak akan pernah mendapatkan syafaat daripada mukminin, apalagi bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, oleh karenanya coba kita introspeksi diri pada hari ini. Benarkah kita ini mukminin yang sebenarnya? Ataupun kita bahkan telah terjerumus dalam kelompok kafirin? Atau sedikit tidaknya mungkin kita masih remang-remang kaum munafikin? Coba kita introspeksi diri sekarang. Kalau mukminin yang sebenarnya, jangan lupa terhadap 5 tandanya. Dia senantiasa beriman kepada hal yang gaib, bukan takut kepada makhluk, tapi takut kepada Allah Ta'ala. Bukan takut kepada pengawasan CCTV-nya, tapi takut dia itu kepada catatan para malaikat. Yuqimunas shalah, tidak ada penghalang sedikit pun di dalam melaksanakan amal ibadah salah. Sakitkah dia ataupun yang lainnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, selalu dia infakkan bahagian harta dalam keperluan agama Allah. Dia yakin terhadap apa isi Al-Quran. Haram kata Al-Quran, tidak pernah dia langgar. Halal kata Al-Quran, tidak pernah dia katakan remang-remang ataupun haram. Wabil akhirati hum yuqinun, senantiasa dia persiapkan perbekalan untuk menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Itulah kehidupan akhirat. Inilah mukmin yang sejati, yang mudah-mudahan kiranya Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita, agar senantiasa hidup kita berada di dalam mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang akan dipersilahkan menuju kenikmatan surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang suci yang dipenuhi dengan keimanannya, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian ridha kepada kalian, sebagaimana kalian di dunia ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, silahkan kalian semua masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan kalian semua masuk dalam surgaku. Mudah-mudahan undangan Allah yang demikian dapat kita rasakan bersama. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.